Tahukah kalian danau vulkanik terbesar di Indonesia? Danau Toba adalah danau alami berukuran besar di Indonesia yang berada di kaldera gunung super vulkan. Danau ini memiliki panjang 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman 505 meter. Danau Toba adalah lokasi letusan gunung berapi supermasif sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun yang lalu memicu perubahan iklim global. Menurut teori bencana Toba, letusan Gunung Toba merupakan letusan terbesar di bumi sehingga menewaskan sebagian besar manusia yang hidup pada masa itu dan diyakini menyebabkan penyusutan populasi di seluruh dunia. Danau ini terletak di tengah Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Utara. Lebih lengkap tentang provinsi ini, inilah videonya. Kembali lagi di Afri Channel, channel yang memberikan wawasan dan informasi baru untuk Anda. Sumatera Utara atau Sumut adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka. Di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Samudra Hindia. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Luas Provinsi Sumatera Utara sekitar 72.981,23 km persegi. Ibu kota Provinsi Sumatera Utara berada di kota Medan. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Sumatera Utara sekitar 15.136.522 jiwa. Sebagian besar beragama Islam yakni 63,4%, kekristenan berjumlah 34% dengan presentasi Protestan 26,7% dan Katolik 7,3% dan Buddha 2,4%. Sumatera Utara merupakan provinsi multietnis seperti suku Batak, suku Nias, suku Siladang, suku Melayu sebagai penduduk asli wilayah ini. Daerah pesisir timur Sumatera Utara pada umumnya dihuni oleh orang-orang Melayu. Pesisir barat dan wilayah tengah sekitar Danau Toba banyak dihuni oleh suku Batak. Mayoritas penduduk Sumatera Utara adalah suku Batak yakni 44,75% termasuk semua subsuku Batak, yakni Batak Toba, Karo, Angkola, Simalungun, Mandailing, dan Pakpak. Bahasa daerah yang dominan di Sumatera Utara adalah pada pesisir timur menggunakan bahasa Melayu dengan berbagai macam dialek. Bahasa Batak yang terbagi dalam dua kelompok seperti rumpunan bahasa Batak Selatan, yaitu bahasa Batak Toba, Angkola, Mandailing, dan Simalungun. Rumpun bahasa Batak Utara yaitu bahasa Karo dan bahasa Pakpak, serta bahasa Nias yang dituturkan di Kepulauan Nias. Perekonomian Sumatera Utara terdiri dari beberapa sektor, antara lain sektor pertanian dan perkebunan tersohor karena luas perkebunannya menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa, sawit, kopi, cengkih, kelapa, kayu manis, padi, dan tembakau. Sektor pertambangan dengan sumber daya gas alam dan minyak bumi. Sektor industri merupakan tempat BUMN pertama dan terbesar Indonesia yaitu PT Inalum yang bergerak di bidang pertambangan biji dan peleburan aluminium yang merupakan satu-satunya di Asia Tenggara, dan sektor pariwisata. Sejarah Sumatera Utara. Sejarah Sumatera Utara terentang sejak zaman Mesolitikum berdasarkan penemuan arkeologi. Seperti diungkap dalam buku Sejarah Daerah Sumatera Utara, terbitan Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 1976. Pada masa itu, penghuninya disebut sebagai orang Austro-Melanesoid yang banyak mendiami daerah muara sungai. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, Sumatera Utara mulai dihuni oleh orang Proto-Melayu dan kemudian dihuni pula oleh orang Neutro-Melayu yang berasal dari daerah bagian selatan Cina.
Pada abad ke-6, pedagang-pedagang Tamil asal India mendirikan kota dagang bernama Barus yang terletak di pesisir barat Sumatera Utara. Mereka berdagang kapur barus yang diusahakan oleh petani-petani di pedalaman. Kapur barus dari tanah Batak bermutu tinggi sehingga menjadi salah satu komoditas ekspor di samping kemenyan. Pada abad ke-10, barus diserang oleh Sriwijaya. Hal ini menyebabkan terusirnya pedagang-pedagang Tamil dari pesisir Sumatera. Sekitar tahun 775 Masehi, Sumatera Utara termasuk dalam wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Di sekitar tahun 1500, di daerah Sumatera Utara terdapat beberapa kerajaan, yaitu Kerajaan Nagur, Aru, Panai, dan Kerajaan Batangiau. Di Tapanuli muncul suatu kerajaan yang didirikan oleh keturunan Sisingamangaraja, yaitu Kerajaan Batak. Kerajaan ini kemudian mencakup seluruh Tapanuli sampai ke Angkola, Mandailing, dan Dairi. Sementara itu, di daerah pesisir timur Sumatera Utara terdapat sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Aru. Wilayahnya meliputi Aceh sampai ke muara Sungai Barumun. Pada abad ke-16, Aceh berhasil menaklukkan Kerajaan Aru. Wilayah Kerajaan Aru inilah menjadi beberapa kesultanan seperti Kesultanan Langkat, Kesultanan Delhi, Kesultanan Serdang, dan Kesultanan Asahan. Pada tahun 1669, beberapa daerah pesisir timur Sumatera Utara direbut oleh Siak. Siak kemudian menyusun pemerintahan berdasarkan aturan Minangkabau. Pada abad ke-19, pengaruh Belanda mulai masuk. Pada tanggal 1 Februari 1858, Siak menandatangani perjanjian penting dengan Belanda. Isinya adalah pengakuan dari penguasa Siak bahwa daerahnya termasuk dalam kekuasaan Belanda. Sementara itu, di wilayah pesisir barat Sumatera Utara, kekuasaan Belanda mulai masuk sejak berakhirnya Perang Paderi di Sumatera Barat. Untuk wilayah tanah Batak pedalaman, cengkeraman kekuasaan Belanda ditandai dengan adanya Perjanjian Tembaga. Perjanjian tersebut berisi permintaan bantuan Raja Gedombang dari Mandailing terhadap Belanda untuk menghadapi Paderi. Belanda juga menyerang dan menduduki Pulau Nias pada tahun 1863. Pada masa pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Government Van Sumatra, dengan wilayah meliputi seluruh Pulau Sumatera yang dipimpin oleh gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Pada tanggal 13 Maret 1942, tentara Jepang memasuki Medan. Masjid Raya digunakan oleh Jepang sebagai benteng pertama. Pasukan-pasukan Jepang mendarat melalui pantai timur Deli Serdang atau Pantai Cermin dan melalui Sibolga. Setelah kemerdekaan pada tanggal 15 April 1948, Provinsi Sumatera dibagi menjadi 3 subprovinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara merupakan penggabungan dari 3 daerah administratif yang disebut keresidenan, yaitu Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Sehingga tanggal 15 April 1948 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk daerah otonom Provinsi Aceh dari Provinsi Sumatera Utara. Itulah ringkasan sejarah tentang Provinsi Sumatera Utara. Dan untuk mengenal tentang provinsi ini, berikut adalah fakta tentang Provinsi Sumatera Utara. Ibu kota Sumatera Utara adalah kota Medan. Kota ini dijuluki sebagai Paris van Sumatera. Kota Medan merupakan salah satu dari tempat pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Lambang Sumatera Utara terdiri dari padi dan kapas, melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Perisai berbentuk jantung yang di dalamnya terdapat lukisan bintang bersudut 5 melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Bukit barisan melambangkan persatuan dan gotong royong. Perisai yang digantung dengan rantai pada kepala tangan melambangkan semangat menegakkan cita-cita rakyat Sumatera Utara.
Di tengah perisai terdapat gambar pabrik dan pelabuhan melambangkan Sumatera Utara terus maju dalam pembangunan. Gambar seseorang yang sedang menanam padi yang dikelilingi sawit, karet, ikan, dan daun tembakau melambangkan hasil bumi Sumatera Utara. Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten dan kota madya antara lain Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasudutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kota Binjai, Kota Gunung Sitoli, Kota Medan, Kota Padang Sidempuan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi. Istana Maimun adalah istana Kesultanan Delhi yang merupakan salah satu ikon kota Medan. Istana ini terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kota Medan. Istana Maimun didesain oleh arsitek Kapten Didor Vanep, seorang tentara kerajaan Belanda yang dibangun atas perintah Sultan Delhi, Sultan Ma'mun al-Rashid. Pembangunan istana ini dimulai dari 26 Agustus 1888 dan selesai pada 18 Mei 1891. Istana Maimun memiliki luas sebesar 2.772 meter persegi dan 30 ruangan. Masjid Raya Medan atau Masjid Raya Al-Mashun merupakan sebuah masjid yang terletak di kota Medan. Masjid ini dibangun pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Masjid Raya Medan ini merupakan saksi sejarah peradaban Melayu Delhi. Geraha Maria Annai Velangkani adalah gereja Katolik bergaya India Mughal yang dibuka pada tahun 2005 di kota Medan. Gereja ini dipersembahkan untuk Bunda Velangkani atau Santa Maria Bunda Penyembuh. Gereja ini terletak di Taman Sakura Indah, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Taman Alam Lumbini merupakan replika pagoda Swedagon yang berada di negara Myanmar. Taman ini terletak di Komplek Internasional Buddhist Center. Taman Alam Lumbini tepatnya di Desa Dolat Rakyat, Kota Brastagi. Taman ini dipusatkan sebagai tempat peribadatan dan wilayah religi agama Buddha. Pagoda emas ini masuk ke dalam Museum Rekor Indonesia sebagai pagoda tertinggi di Indonesia dan merupakan replika tertinggi kedua di Asia Tenggara. Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata dunia. Terdapat berbagai tempat wisata di kaldera raksasa Danau Toba, antara lain Pulau Samosir adalah sebuah pulau vulkanik di tengah Danau Toba. Terdapat berbagai desa wisata di Kabupaten Samosir seperti Desa Wisata Tomo, Desa Lumban Suhi-Suhi, dan lainnya. Air terjun Sipiso-Piso adalah sebuah air terjun yang berada di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Air terjun ini memiliki ketinggian hingga 120 meter dan berada di ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Bukit Holbung adalah bukit dengan lahan rumput dan lanskap jajaran perbukitan Danau Toba. Bukit ini terletak di Dolok Raja, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Paropo adalah tepian Danau Toba dengan deretan perbukitan yang terletak di Desa Paropo, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi. Sipinsur adalah puncak bukit yang dikelilingi oleh pohon pinus tinggi yang terletak Kecamatan Paringinan, Kabupaten Humbang Hasudutan. Dan berbagai tempat lainnya seperti Balige, Parapat, dan Simarjarunjung. Nias adalah sebutan untuk pulau dan kepulauan yang terletak di pesisir barat Sumatera Utara.
Pulau ini merupakan pulau terbesar di antara gugusan pulau di pantai barat Sumatera, dihuni oleh mayoritas suku Nias. Pulau ini memiliki pantai yang indah dan ombak yang tinggi, menjadikan Pulau Nias sebagai tempat kejuaraan selancar internasional. Desa Bawo Mataluo terkenal sebagai desa budaya yang terletak di Kecamatan Vanayama, Kabupaten Nias Selatan. Terdapat tradisi unik di desa ini, yaitu Pohombo atau lompat batu adalah olahraga tradisional suku Nias. Olahraga ini merupakan ritual pendewasaan suku Nias dan banyak dilakukan di Pulau Nias, menjadikan objek wisata tradisional unik yang teraneh hingga ke seluruh dunia. Desa ini diusulkan menjadi kawasan warisan budaya dunia dalam situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2009. Selain Kepulauan Nias, terdapat pulau yang indah di Sumatera Utara, antara lain Pulau Mursalas merupakan pulau terbesar yang terletak di Tapanuli Tengah. Pulau ini memiliki pantai yang indah. Di pulau ini terdapat air terjun yang langsung jatuh ke laut. Di sekeliling pulau terdapat beberapa gugusan pulau kecil yang sangat indah seperti Pulau Roti, Pulau Putih, Pulau Silabu Nagodang, Pulau Kalimatung, dan lainnya. Pulau Berhala adalah sebuah pulau yang terletak di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Pulau ini merupakan pulau terluar Indonesia di Selat Malaka. Pulau Pandang dan Pulau Salah Namo merupakan pulau yang berada di Selat Malaka, Kabupaten Batubara. Terdapat 2 gunung berapi aktif di Sumatera Utara, antara lain Gunung Sinabung adalah gunung api di dataran tinggi Karo. Gunung ini memiliki ketinggian 2.460 meter di atas permukaan laut. Gunung Sibaya adalah sebuah gunung di Kabupaten Karo yang memiliki tinggi 2.212 meter di atas permukaan laut. Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL adalah salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia seluas 1.094.692 hektar yang secara administrasi pemerintahan terletak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, meliputi Kabupaten Dairi, Karo, dan Langkat. Taman Nasional Gunung Leuser juga masuk dalam daftar situs warisan dunia oleh UNESCO sebagai warisan hutan hujan tropis Sumatera pada tahun 2004. Leuser merupakan habitat sebagian besar fauna, mulai dari mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, dan invertebrata. Pada Taman Nasional ini terdapat tempat rehabilitasi orang utan di kawasan wisata alam Bukit Lawang Bohorok, Kabupaten Langkat, dan juga tempat konservasi gajah Sumatera di kawasan Tangkahan yang terletak di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang lebih keras lagi. Semoga video ini dapat memberikan wawasan dan informasi baru. Terima kasih sudah menonton.